Kalau bicara soal hukum, ya sudah hukum. Halal haram sudah jelas, kalau sudah haram nggak boleh dilakukan. Sudah jelas ini. Ini nggak boleh dikait-kaitkan dengan soal perbedaan zaman. Dulu babi kotor, sekarang bersih, nggak bisa. Apalagi Ade Armando juga mengatakan bahwa menyamakan khinzir dan babi ternak itu hasil interpretasi. Selamat malam semuanya. Kali ini saya ingin membahas babi. Wah, ini jarang-jarang saya bahas babi. Ya karena sebelumnya Lina Mukherjee, seorang tiktokers yang viral gara-gara dia makan babi dan mengucapkan bismillah sebelumnya, itu kan sempat menimbulkan keributan sampai akhirnya ada orang yang melaporkan dan sekarang itu statusnya menjadi tersangka. Nah, gara-gara Lina Mukherjee menjadi tersangka, ternyata teman-teman di Cokro TV itu memberikan pembelaan kepada Lina Mukherjee. Ya saya sebenarnya nggak tahu sih, nggak terlalu ngelihat Cokro TV gitu ya. Nggak pernah lihat saya gitu. Tapi di kolom komentar itu banyak orang yang meminta saya untuk ngebahas. Atau ada orang-orang yang menanyakan, bener nggak kalau dalam agama Islam itu babi halal, boleh dimakan? Yang nanya orang Islam, waduh. Repot saya dijawabnya gitu ya. Sampai akhirnya saya coba cari tahu, ada apa sih sebenarnya gitu ya. Ternyata yang mereka permasalahkan adalah video dari Ade Armando. Karena Ade Armando bilang bahwa tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini itu haram dimakan. Karena menurut Ade Armando gitu ya, yang diharamkan itu khinzir katanya. Kalau khinzir diharamkan, kata Ade Armando, tidak otomatis babi ternak itu juga diharamkan. Waduh, ini sumbernya dari mana ini? Saya terus terang sebenarnya malas untuk ngebahas Ade Armando lagi, tapi soal ini kayaknya sudah kelewatan ini gitu. Karena soal babi itu memang sudah dimention atau disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an. Udah clear, jelas sekali babi dan itu diharamkan. Jadi ini sudah mestinya tidak boleh diperdebatkan lagi. Kalau Ade Armando mengklaim bahwa tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini itu diharamkan gitu ya, itu kan dia coba membangun narasi seolah-olah babi yang diharamkan itu adalah babi di zaman Nabi dulu, bukan babi di peternakan seperti sekarang yang ada di Indonesia. Wah, saya nggak ngerti apa tujuan Pak Ade Armando membangun narasi-narasi seperti ini gitu ya, karena ini sebuah narasi yang mestinya tidak pernah disampaikan dan seharusnya tidak pernah ada di Cokro TV. Karena ini konten yang sangat-sangat berbahaya dan mengerikan sekali. Karena yang namanya babi itu ya sudah haram dan udah selesai gitu. Nggak ada ikhtilaf ini, nggak ada perbedaan pendapat kalau soal babi ini. Semua umat muslim atau semua ulama itu sudah mengatakan bahwa babi itu memang haram gitu. Jadi nggak ada bedanya babi zaman dulu sama babi zaman sekarang, ya sama-sama babi. Dan semua ayat dalam kitab suci Al-Quran itu berlaku sampai nanti hari kiamat. Jadi berlaku juga hari ini gitu. Jadi kalau sudah disebutkan babi itu haram, ya sekarang tetap haram meskipun sekarang gitu. Meskipun Al-Quran itu datangnya dulu zaman Nabi, tapi tetap berlaku sampai sekarang bahwa babi itu haram. Jadi jangan kemudian membangun narasi seolah-olah babi zaman dulu dengan babi zaman sekarang yang sudah diternak itu beda babi. Itu narasi yang wah, saya nggak ngerti deh gimana jalan pikirnya Ade Armando gitu ya. Karena gini, sama seperti ayam misalkan. Ayam itu kan ada ayam kampung, ayam ternak, ayam boiler gitu ya, ayam hutan. Ya tapi pada akhirnya ya ayam gitu. Dari dulu ya ayam gitu. Boleh dimakan. Tapi kalau babi ya meskipun banyak jenisnya gitu ya, babi hutan, babi Afrika, babi apapun itu, tetap aja babi gitu. Dan itu sudah diharamkan dalam ayat suci Al-Quran. Bahwa kemudian menurut Ade Armando itu kan jenis babi itu banyak katanya. Babi ternak itu beda dengan babi zaman dulu, di zaman Nabi. Tapi kan dalam ayat suci Al-Quran itu tidak disebutkan babi jenis apa.
Dan karena itu tidak disebutkan, maka itu berlaku kepada semua babi, termasuk babi ternak gitu. Itu logika berpikirnya gitu. Mari kita gunakan akal sehat gitu. Jangan kemudian dibeda-bedakan antara babi zaman dulu dengan babi zaman sekarang. Karena Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Jadi nggak ada urusan kalau kemudian Ade Armando menjelaskan bahwa babi zaman dulu itu kotor, sekarang sudah bersih, bagus gitu ya, sudah nggak makan kotoran, pakannya sudah steril dan sebagainya, nggak ada urusan. Karena ini soal hukum. Soal halal haram yang sudah ditentukan, yang sudah disebutkan dalam ayat suci Al-Quran, nggak ada urusan sama urusan logika manusia hari ini. Yang sudah diharamkan ya haram gitu. Sama seperti darah. Darah itu haram. Ya sudah haram gitu. Babi juga disebutkan haram. Sudah gitu. Jangan diperdebatkan. Atau misalkan makhluk ayam misalkan kalau ketabrak kemudian mati, itu nggak bisa dimakan. Karena itu statusnya sudah menjadi bangkai. Padahal secara akal logika kita manusia sama aja kan. Ayam juga kalau hidup dipotong juga jadi bangkai akhirnya gitu. Tapi kita tidak bisa menggunakan akal ini karena yang namanya hukum ketika sudah disebutkan diputuskan gitu ya. Sudah ada dalam ayat suci Al-Quran, mestinya ini tidak boleh diperdebatkan dengan nalar-nalar logis atau teori-teori ilmiah gitu. Gak boleh, karena ini soal status nih. Soal status hukum halal haram gitu. Jadi kalau kita mau berargumen menggunakan logika gitu ya, logika hukum halal haram gitu ya, ya maka saat ini kita semua itu banyak yang memakan kotoran gitu, banyak yang nggak steril sebenarnya gitu kan. Ya seperti misalkan pohon gitu ya, pohon mangga, ya, pohon jeruk, kelengkeng, apapun itulah. Kan pohon-pohon ini kan diberi pupuk kandang, ya, pupuk yang najis, yang kotoran gitu ya. Logikanya gitu kan, ini kan kotoran nih, naik ke atas terus kemudian dia jadi buah. Buahnya kita makan. Itu kan artinya buahnya itu mengandung kotoran. Atau kalau mau contoh yang lebih ekstrim, lele lah, lele. Lele itu kan kita sama-sama tahu bahwa lele itu pemakan kotoran gitu. Ya karena kalau di Kediri, di daerah-daerah, di desa-desa itu kan kalau kita ternak lele itu di atasnya itu ada ayam biasanya. Jadi kotoran ayam itulah yang dimakan lele. Jadi artinya lele itu makan kotoran. Atau yang paling terkenal kalau kita selalu ingat gitu ya bahwa lele itu biasanya ada di empang atau di tempat-tempat orang yang buang air besar. Artinya lele itu ya makan kotoran manusia juga. Tapi ketika dia sudah menjadi lele ya dia halal. Nah ini soal status hukum gitu. Hukumnya ya halal. Lele boleh dimakan. Ya sudah. Bahwa dia makan kotoran sebelumnya nggak ada urusan. Dia udah jadi lele itu. Jadi soal hukum halal haram ini semestinya tidak boleh diperdebatkan. Tidak boleh dilogikakan. Tidak boleh kemudian dibantah dengan logika manusia hari ini gitu. Yang kemudian menganggap bahwa babi zaman dulu dengan babi zaman sekarang itu beda. Gak bisa. Gak bisa. Ini soal hukum gitu. Soal hukum itu ya halal haramnya itu sebatas sesuatu yang harus kita yakini dan kita turuti. Itu hukum. Tapi itu tidak kemudian bersangkutan kepada barangnya, bendanya, atau makhluknya. Karena ini dua hal yang berbeda. Sama seperti misalkan mandi wajib. Misalkan kita berhubungan suami istri, kemudian mandi wajib dan kemudian dianggap suci. Kita sudah bersuci. Tapi apakah kemudian manusianya menjadi suci? Ya enggak gitu. Manusianya ya enggak suci. Lawang kemana-mana manusia itu bawa kotoran kok. Kita kencing, kita pup gitu ya. Tiap hari gitu kan. Itu kan artinya kita bawa kotoran. Tapi ya namanya status hukumnya ketika kita sudah mandi wajib atau kita sudah berwudu, kita sudah menjadi suci. Ya sudah, ini selesai. Nggak ada kemudian urusan soal badannya atau apa yang ada dalam diri manusia. Itu logika ilmu medis dan logika manusia hari ini gitu. Kita nggak bicara soal itu. Kalau bicara soal hukum ya sudah hukum. Halal haram sudah jelas, kalau sudah haram nggak boleh dilakukan. Sudah jelas ini. Ini nggak boleh dikait-kaitkan dengan soal perbedaan zaman. Dulu babi kotor, sekarang bersih, nggak bisa. Apalagi Ade Armando juga mengatakan bahwa menyamakan khinzir dan babi ternak itu hasil interpretasi. Melarang makan babi itu juga hasil interpretasi. Wah, saya terus terang kaget gitu ya, karena kita itu bisa berbeda pendapat tentang banyak hal lah. Tapi
soal ini gitu ya. Ini kan udah jelas dalam Al-Quran dilarang. Dan beberapa kali disebutkan soal khinzir ini atau babi ini sudah disebutkan gitu. Jadi itu sama sekali bukan interpretasi. Ayat dalam ayat suci Al-Quran itu ya tafsir gitu. Dan kalau kita sudah sepakati semua bahwa khinzir itu babi, ya sudah babi. Mau babi ternak, babi hutan, babi Afrika, babi Asia, babi ngepet, bukan ya, beda. Ya itu babi gitu. Jadi berat nih pesan saya kepada Ade Armando ya. Saya nggak tahu lah, tapi bagi saya ya ini menyakitkan bagi banyak orang, bagi umat Islam karena ini sudah kelewatan gitu ya. Apalagi Ade Armando juga bilang bahwa ada muslim yang percaya bahwa babi ternak itu halal. Dia bilang kalau ada muslim percaya bahwa babi ternak itu halal, itu hak sepenuhnya dia. Ini juga pemikiran yang menurut saya sudah kelewatan gitu, karena soal hukum halal haram dalam ajaran agama Islam, dalam salah satu ayat suci Al-Quran, itu kan menjadi bagian dari keimanan orang Islam. Sebagai orang Islam, kita mengimani, gitu ya, kita beriman, kita percaya bahwa babi itu haram. Kita percaya itu. Bahwa kemudian misalkan kita makan babi, misalkan gitu ya, dan kita mengakui babi itu haram, tetap haram tapi tetap kita makan, ya itu kita masih berada dalam bagian dari keimanan Islam, bagian dari kepercayaan umat Islam bahwa ini memang haram tapi saya makan. Ya dia cuma dapat dosa saja, tidak keluar dari agama Islam. Tapi kalau kemudian meyakini bahwa ada orang Islam meyakini bahwa babi itu halal, bahwa babi itu boleh dimakan, ini udah keluar dari keyakinan atau keimanan umat Islam. Ini udah hal yang berbeda. Ya sama lah seperti misalkan gini, seperti orang maling misalkan. Maling itu kan ngerti kalau apa yang dia lakukan itu haram gitu. Orang yang berjudi ngerti bahwa judi itu haram gitu ya. Jadi ketika ada umat muslim, orang Islam berjudi atau maling dan sebagainya, ya dia mendapatkan dosa malingnya, dosa judinya. Dia tidak sampai kemudian keluar dari agama Islam karena dia tidak meyakini, tidak mengakui bahwa judi dan maling itu halal. Jadi ya itu masih bagian dari agama Islam, tapi mendapatkan dosa dari apa yang sudah dia lakukan. Tapi kalau Ade Armando yang kemudian mengklaim bahwa ada muslim percaya bahwa babi ternak itu halal, ini udah nggak sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan seharusnya Ade Armando tidak mengatakan ini gitu. Karena dia nggak tahu nih, kayaknya nggak tahu gitu. Karena selanjutnya dia bilang begini, kalau sholat wajib, maka tidak sholat itu haram. Tidak sholat jadi sejajar dengan makan babi, katanya. Ini wah, ini konten yang paling berat bagi saya gitu, karena saya menahan banyak sekali ucapan dalam konten ini. Karena gini, yang namanya sholat itu kan wajib gitu ya. Nah, yang namanya wajib itu sesuatu kalau dikerjakan kita dapat pahala, kalau tidak dikerjakan mendapatkan dosa. Jadi salah kalau kemudian sholat itu, karena sholat itu wajib, maka kalau tidak sholat jadi haram. Salah ini. Yang benar adalah kalau sholat itu wajib, maka kalau tidak sholat itu berarti dosa. Bukan haram, karena haram itu ya hukum gitu. Ada wajib, sunnah, haram gitu kan, mubah, makruh, itu hukum. Jadi nggak bisa satu aktivitas di kondisi dan situasi yang sama jadi punya dua hukum. Nggak bisa sesuatu yang wajib karena nggak dikerjakan jadi haram, nggak bisa. Ini beda, ini beda. Jadi saya bisa merasakan kayaknya Ade Armando nggak ngerti nih soal hukum ini gitu. Masa iya karena sholat itu wajib, jadi kalau nggak sholat jadi haram? Gimana ceritanya? Ya mohon maaf, saya memang biasa ketawa-ketawa kayak gini gitu ya. Saya memang nggak intelek, saya memang bukan profesor gitu nih. Tapi lucu gimana dong gitu ya. Sesuatu yang wajib kalau tidak dilakukan itu berdosa. Sesuatu kalau hukumnya haram, kalau
Kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan dosa. Kalau tidak dilakukan, kita mendapat pahala. Itu bagian dari konsekuensi hukum gitu. Jadi ini salah kayaknya si Ade Armando ini. Dan tidak bisa kemudian disamakan orang tidak sholat sama dengan orang makan babi. Apalagi disamakan dengan Lina Mukherjee. Karena ini konteksnya, situasinya berbeda. Ya sama seperti ginilah. Sama seperti orang berzina misalkan gitu ya. Orang berzina kan dalam hukum Islam haram. Gak boleh gitu ya. Dia berdosa, dilarang dalam agama gitu ya. Tapi kalau itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan nggak ada orang tahu, maka dia nggak bisa mendapatkan hukuman dari negara. Yang dilakukan oleh Lina Mukherjee berbeda gitu. Ini berbeda. Jadi kalau kemudian disamakan antara orang nggak sholat dengan orang makan babi, ini dua perbandingan yang salah sama sekali. Karena orang nggak sholat itu kan yang tahu dia sendiri dengan lingkungannya atau dengan Tuhannya. Tapi yang dilakukan oleh Lina Mukherjee, dia akan munculkan di sosial media. Dia sebar-sebarkan gitu ya. Ini bagian dari provokasi. Yang dia sengaja, dia makan dengan sengaja, dan dia sengaja mengucapkan bismillah. Itu bagian dari provokasi. Karena dia pengen viral. Makanya kemudian ini menjadi kasus gitu. Jadi beda sama orang yang nggak sholat. Orang nggak sholat nggak dapat hukuman dari negara ya karena dia nggak bikin keributan itu. Kalau orang yang melakukan hubungan seksual gitu ya, meskipun suami istri, kalau direkam, diupload di sosial media, dia bisa kena hukuman. Dia bisa dihukum gitu. Karena ada hukum yang mengatur itu. Nah, yang dilakukan oleh Lina Mukherjee ya itu. Karena dia mengupload di sosial media dan menimbulkan keributan. Kalau dia makan sendiri, dia makan aja, makan babi, itu bukan kejahatan. Memang bukan kejahatan gitu. Tapi karena dia makan dengan niat bikin konten, mengucapkan bismillah, itu bagian dari provokasi. Sehingga ya saya melihat bahwa Ade Armando tidak bisa ya mungkin kalau urusan agama Islam dia nggak ngerti, tapi masa yang kayak gini-gini dia juga nggak ngerti gitu. Ini kan logis, simple, sederhana sekali masalahnya gitu. Kenapa kemudian dia menyampaikan logika-logika yang nggak nyambung gitu ya? Jadi Ade Armando dan kawan-kawannya di Cokro TV, saya menghormati kalau mereka berbeda pendapat dengan saya, enggak masalah gitu. Tapi jangan sampai mengubah hukum yang sudah ditetapkan dalam ayat suci Al-Quran. Karena hukum yang sudah haram ya sudah haram. Jangan kemudian dilogikakan dan kemudian dibenarkan dan dihalalkan. Ini melawan ajaran agama Islam. Ya terserahlah kalian mau bilang kadrun apa kayak terserah. Tapi kalian mau tanya ke kiai manapun, ulama manapun, NU, Muhammadiyah, HTI, FPI, apapun itu sama pasti jawabannya. Yang namanya haram ya sudah haram, nggak usah diperdebatkan. Kalau kalian mau memperdebatkan, jangan memperdebatkan hal-hal yang sudah ditentukan dalam ayat suci Al-Quran. Karena itu jadi kayak tidak menghormati Al-Quran itu sendiri. Ya, saya pikir itu semoga ini tidak berlanjut-lanjut dan tidak berlarut-larut. Tapi ya nggak tahu, kalaupun berlarut ya sudah, emang sudah menjadi kesalahan gitu ya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.